Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naca Aptalicia, NIM 22110243139. Berikut saya akan menjelaskan tentang International Assessment Grade Expatriate sebagai tugas UTS mata kuliah Manajemen Internasional. Bagaimana perusahaan multinasional atau MNC Multinational Corporation mengatur penempatan karyawan lintas negaranya, yaitu melalui sistem yang disebut sebagai International Assessment. Hasil dari proses ini adalah terciptanya expatriate, yaitu karyawan yang bekerja di luar negara asalnya. Selanjutnya ada komponen yang pertama, ada Parent Country HQ Operation atau operasi kantor pusat di negara Asia. Ini adalah kantor pusat utama perusahaan, tempat pengambilan keputusan, strategis, dan kebijakan global. Biasanya berada di negara asalnya perusahaan, misalnya seperti Toyota yang berada di Jepang dan Unilever yang berada di Inggris Belanda. Pegawai utamanya disebut sebagai Parent Country Nasional atau singkatnya PCNS, yaitu warga negara asal perusahaan. Mereka memiliki pemahaman mendalam yang tentang budaya perusahaan dan sistem kerja di kantor pusat. Fungsi utamanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mengontrol dan mengawasi operasi global. Yang kedua mengirim karyawan ke luar negeri untuk mengimplementasikan standar dan budaya perusahaan. Dan yang ketiga ada menjaga komunikasi serta keseragaman strategi antar cabang. Selanjutnya komponen yang kedua ada subsidiary operation atau operasi anak perusahaan di negara lain. Yang pertama ada HCNS atau host country nasional, karyawan lokal yang di negara tempat cabang berada. Contohnya seperti orang Indonesia yang bekerja di cabang perusahaan Jepang di Jakarta. Peran mereka memahami banyak budaya, lokasi, pasar, regulasi, dan bahasa. Selanjutnya ada PCNS atau Parents Country Nasional, dikirim dari kantor pusat ke cabang luar negeri, biasanya menduduki posisi strategis seperti manajer, supervisor, atau penasehat. Tujuannya adalah memastikan visi, misi, sistem, dan kantor pusat berjalan di cabang luar negeri. Selanjutnya ada TCNS, yaitu Third Country Nasional atau karyawan dari negara ketiga, bukan negara asal atau negara cabang. Contohnya seperti orang India yang bekerja di cabang perusahaan Amerika Serikat yang berlokasi di Indonesia. Alasannya adalah kadang mereka punya keahlian tertentu atau biaya tenaga kerja yang lebih efisien. Contohnya ada subsidiary in country A dan subsidiary in country B. Yang country A ini adalah perusahaan OCBC yang berada di Indonesia, dan yang country B ini OCBN yang ada di Malaysia. Perbedaannya adalah untuk country A ini negara pertama tempat perusahaan membuka anak perusahaan di luar negeri, dan country B ini negara kedua atau negara lain berikutnya tempat perusahaan juga memiliki anak perusahaan, dan masing-masing beroperasi di negara yang berbeda. Interaksi antar komponen ada 3. Yang pertama itu PCNS dari kantor pusat ke cabang A atau B, karyawan dari negara asal ke luar negeri. Yang kedua ada HCNS yang bekerja di negara sendiri, karyawan lokal di cabang negara tersebut. Dan yang ketiga ada TCNS, yaitu dari negara ketiga ke cabang karyawan dari negara lain yang bukan asal atau tuan rumah. Tujuan dan manfaat International Assessment terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada transfer pengetahuan dan budaya perusahaan. Yang kedua expatriate, membawa budaya dan sistem manajemen dari kantor pusat ke cabang luar negeri. Yang ketiga meningkatkan koordinasi antar negara. Keempat mempersiapkan pemimpin, dan yang terakhir kelima meningkatkan daya saing perusahaan. Tantangan dalam penugasan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada adaptasi budaya atau yang sering disebut dengan culture adjustment, yaitu expatriate sering mengalami culture shock saat bekerja di lingkungan baru. Kedua, biaya tinggi atau high cost assessment. Menugaskan ekspatriat ke luar negeri memerlukan biaya yang besar seperti akomodasi, tunjangan keluarga, asuransi, dan biaya yang lain-lain. Yang ketiga ada masalah komunikasi dan bahasa. Perbedaan bahasa bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, masalah kepulangan atau repatriation issue. Setelah kembali ke negara asal, ekspatriat sering kesulitan menyesuaikan diri lagi dengan kantor pusat. Contoh nyatanya ada 2. Yang pertama itu dari perusahaan Jepang, Toyota Motor Corporation. Kantor pusatnya itu di Jepang, PCNS-nya adalah orang Jepang, dan mengirim manajer Jepang ke cabang Indonesia itu sebagai subsidiary country A. Mempekerjakan orang Indonesia itu sebagai HCNS, sebagai staf lokal.
kadang mempekerjakan teknisi asal Thailand atau TCNS untuk membantu proses produksi. Contoh keduanya yaitu Unilever berbasis di Inggris dan Belanda. Manajer dari Inggris sebagai PCN ditugaskan ke Indonesia, karyawan lokal Indonesia sebagai HCN bekerja di cabang Jakarta, dan spesialis dari India atau TCN ditempatkan di tim IT regional Asia Tenggara. Jadi kesimpulannya adalah melalui international assessment, perusahaan dapat menyebarkan budaya dan kebijakan korporat, mengembangkan kompetensi global karyawan, dan menciptakan ekspatriat sebagai jembatan antar kantor pusat dan cabang di berbagai negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.